Rabbi zidna ilma warzuqna fahman wasi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pripun pada malam hari ini semua sehat? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niatnya kita keluar dari rumah dalam rangka talabul ilmi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan jalannya untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan dua ayat yang sebagai panduan dalam kajian pada malam hari ini, yaitu bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini senantiasa pengakuan yang kita ucapkan itu tetap dituntut adanya sebuah pembuktian. Baik urusannya kita kepada sesama manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasi ayyaqulu ayyutraku amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu dibiarkan begitu saja mengatakan beriman tanpa diuji? Kemudian dalam ayat yang lain dalam surat At-Taubah ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan tahsawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Wallahu la yuhibbul qaumal fasiqin. Dari dua ayat ini yang sebagai panduan kita dalam kajian pada malam hari ini, kalau tadi Allah menerangkan bahwa apakah Allah akan membiarkan begitu saja kalian mengatakan diri beriman tanpa diuji? Apakah Allah tidak tahu sebenarnya bahwa yang disampaikan hambanya itu sebenarnya itu sebuah kebenaran, atau hanya sekedar mujarradul lafdin saja, atau sekedar yang diucapkan saja tanpa ada aplikasi dalam kehidupan kesehariannya? Sebenarnya Allah tahu tanpa harus Allah mempertanyakan seperti ini. Tapi ini adalah sebuah pelajaran buat kita. Seorang guru
terhadap murid-muridnya itu, apakah guru itu tidak tahu kalau ada muridnya si A, si B itu yang pemahamannya seperti ini, dia kemampuannya seperti ini, kemudian yang satu itu kemampuannya seperti ini, apakah guru itu tidak tahu? Tentunya guru itu tahu. Di antara sekian muridnya, siapa yang kemampuannya di atas rata-rata yang lain. Tapi apakah cukup guru itu mengetahui saja apa yang hasil yang dikerjakan oleh muridnya tanpa melalui ujian? Sak pinter-pinternya anak itu di dalam sekolah, kalau dia belum mengikuti sebuah ujian, walaupun pinternya seperti apa, dia tidak mendapatkan sebuah pengakuan. Karena pembuktiannya mana nggak ada. Buktinya apa? Yaitu dengan mengikuti sebuah ujian. Allah pun juga mengatakan seperti itu. Apakah kamu akan dibiarkan begitu saja mengatakan beriman tanpa diuji? Maka tadi di dalam surat Al-Baqarah atau ayat 24 diterangkan bahwa katakanlah, kul in kana aba'ukum, katakanlah kepada bapak-bapak kamu, wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa ihwanukum, saudara-saudara kamu, dan wa azwajukum, istri-istri kamu. Ini semua sebuah ujian. Ada 8 kelompok yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan sebuah ujian bagi kita. Dari 8 kelompok menuju kepada 3 kelompok. Mana yang lebih didahulukan kalau pada saat yang sama dihadapkan oleh kita? Kalau kita sedang di rumah, kemudian dari masjid mengumandangkan azan, kita di rumah masih ada satu pekerjaan, mana yang didahulukan? Seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kita melanjutkan pekerjaan kita di rumah? Kalau seperti saya sebagai seorang pedagang, pada saat saya sedang jualan, dari pagi sampai siang menjelang zuhur, belum ada satu orang pun yang datang ke tempat saya jualan. Kemudian pas mau masuk adzan atau adzan sedang dikumandangkan, datang konsumen. Maka mana yang lebih saya dahulukan? Seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tijarah, jual beli yang saya dahulukan? Diuji keimanan saya atau diuji keimanan jenengan semua sesuai dengan profesinya masing-masing. Kalau seperti saya sebagai seorang pedagang, ya pada saat yang sama dihadapkan 2 persoalan, mana yang didahulukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, serta berjihad di jalannya. Ada seruan adzan, mana yang lebih saya dahulukan? Saya menyampaikan kepada konsumen, Mas, Pak, Ibu, ini kalau memang jenengan memang membutuhkan kacamata, nanti setelah saya selesai sholat zuhur, saya akan buka kembali, nanti Ibu bisa kembali ke tempat saya. Kalau Ibu keburu-buru, ya Ibu bisa ke tempat yang lain. Atau saya melayani Ibu ini yang belum pasti beli, atau Bapak itu yang belum pasti beli, atau Mas itu yang belum pasti beli, saya tinggalkan, saya mendatangi seruan adzan tadi. Muadzin itu hanya sekedar penyampai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebenarnya yang mengundang itu Allah Subhanahu wa taala. Diundang untuk apa? Untuk menuju kepada kemenangan. Hayya 'alal falah. Menang menghadapi permasalahan ini yang belum pasti. Apakah pasti? Saya bisa memastikan bahwa orang yang datang ke tempat saya itu pasti beli kacamata sama saya? Belum pasti. Datang ke tempatnya jenengan kalau sebagai seorang pedagang, entah ini jual dagangannya apa, apakah orang yang datang itu pasti beli? Belum tentu. Tapi kalau seruan dari Allah itu Subhanahu wa taala sudah pasti bahwa orang yang mau mendahulukan seruan dari Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan sebuah kemenangan. Karena di dalam akhir ayat 24 surat At-Taubah ini Allah mengancam kalau kita lebih mendahulukan perniagaan, rumah tangga, kekayaan, harta benda, rumah mewah yang kita tinggali, kendaraan yang kita cintai, keluarga, istri, anak, orang tua, lebih kita dahulukan daripada Allah, Rasulnya sudah terjadi jalannya, maka robasu. Allah mengancam. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang fasik. Digolongkan orang-orang yang fasik. Dan setiap hari kita senantiasa dihadapkan dengan ujian ini untuk membuktikan apa yang kita sampaikan, yang kita ucapkan setiap sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu benar atau nato. NATO itu apa Pak artinya Pak? Ngomong tok gitu maksudnya ya? Not action, not NATO, not action apa? Talks only. Makanya bahasa Londo orang ngerti siapa sih? Ngertinya cuma omong doang. Jadi kita menyampaikan setiap hari 5 kali dalam setiap sholat, yang menyatakan bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu benar apa enggak? Apa cuma tadi seperti yang disampaikan not action, NATO, not action, talks only. Ngomong tok, tidak ada aksinya sama sekali, tidak ada pembuktian dalam ucapannya, itu tidak ada sama sekali. Padahal setiap hari kita senantiasa mengucapkan seperti itu. Mana yang lebih didahulukan, Allah Rasulnya ataukah yang 8 kelompok tadi? Kekhawatiran kalau nanti tak tinggal, ini orang dah dari pagi saya buka belum ada yang datang, pas datang kok pas ya Ustadz Balia memandangkan adzan, omahe aku mbek masjid yo cedhak, tak tinggal ki aku ora entuk fulus wis kosok ora sing mlebu. Begitu pas mau ada konsumen datang, Ustadz Balia malah memandangkan adzan. Akhirnya ini dilema, mana yang lebih didahulukan? Ini pembuktian seorang muslim, seorang mukmin, mana yang benar ucapannya, yang didahulukan itu Allah ataukah perniagaannya tadi? Kalau yang didahulukan perniagaannya, berarti kita dusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tadi setiap sholat 5 waktu kita menyampaikan, mengucapkan, mengikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku semua hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijik ngedepi wong tuku sing gurung mesti wong cek teko urung mesti tuku. Setan membisikkan, kan ini baru ada Ustadz Balia kan baru ada, nanti misis jaraknya 10 menit ya Ustadz ya, 10 menit ini mbok layani sebentar kan nanti ya masih bisa.
belum terlambat. Ternyata ditunggu ini orangnya yang mudeng, milih kacamata jajal tambah satu pindah yang lainnya belum ada yang cocok. Sampai Ustadz Balia komat. Ini setan bisa membisikkan lagi, tidak apa-apa nanti sholat sendiri atau mungkin nanti masbuk kan bisa. Atau nanti nek terlambatnya kita sholat nanti di belakang juga masih ada orang yang terlambat juga, kita bisa berjamaah dengan orang. Ini setan memang berusaha untuk menjerumuskan kita kepada jalan yang lurus. Nah ini pada saat kita dihadapkan dengan dua permasalahan seperti ini, mana yang kita dahulukan? Allah atau perniagaan? Allah atau istri kita? Allah atau anak kita, Allah atau perniagaan kita, atau rumah tinggal kita, atau kendaraan kita, atau apa-apa urusannya yang 8 kelompok ini urusannya semua urusan dunia. Ini perlu dibuktikan. Seperti kalau tadi anak sekolah, ya perlu diuji untuk membuktikan bahwa anak ini memang betul-betul berkualitas pemahamannya, maka ada ujian. Setelah ujian baru mendapatkan ijazah atau rapot. Baru dinyatakan anak ini memang pandai. Betul-betul dia belajarnya, betul-betul memahami, mengikuti apa yang diajarkan oleh para guru-guru. Jadi tetap dalam kehidupan ini setiap hari kita senantiasa dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang mana ibaratnya ini dua kutub yang berbeda, kutub selatan dan kutub utara. Tidak mungkin ini ketemu. Kutub ketaatan kepada Allah dan kutub kemaksiatan kepada Allah ini tidak akan mungkin bertemu. Kalau seseorang itu taat kepada Allah, maka dia akan menjauhi maksiat. Kalau orang itu bermaksiat, pasti menjauhi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita senantiasa berlaku jujur atas apa yang kita ucapkan setiap hari 5 waktu di dalam sholat, itu pembuktiannya nanti di luar sholat. Pembuktiannya itu di luar sholat, bukan di pada waktu sholat. Kalau pedagang ya dia pedagang yang jujur, kalau dia seorang karyawan ya karyawan yang jujur, kalau dia apapun profesinya silahkan, tapi tetap dia mengikuti aturan yang diajarkan oleh Islam dan syariat Islam. Kalau dia sebagai seorang pedagang, ya dia tidak akan berdusta. Barang yang jelek ya dia katakan jelek, kualitasnya kurang baik ya dia katakan kurang baik. Kalau ini yang baik ya dikatakan yang baik. Kalau dia seorang karyawan, dia tidak akan mencuri waktu. Dia jam kerja dari jam 8 sampai jam 4, ya dia jam 8 sampai jam 4 itu bukan jamnya dia. Dia tidak akan mengurangi waktu. Tidak akan mengurangi. Kalau dia nimbang ya dia tidak akan mengurangi. Pasti timbangannya pas. Bukan kayak motonya di SPBU ya. Pasti pas. Tapi coba antum beli 1 liter bawa botol, antum suruh ngisi 1 liter, pas enggak itu isinya? Coba antum cek. Antum beli yang eceran itu katanya 1 liter, antum lihat itu ada enggak 1 liter? Karena tidak memahami keutamaan seorang pedagang yang jujur, beriman, lagi amanat, itu jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tinggi sekali. At-tajiru shaduq ma'al anbiya wa syuhada wa sholihin. Mungkin enggak di antara jamaah di masjid
apa nih Firdausi A'la ini akan menjadi nabi. Tidak ada setelah Nabi Muhammad SAW itu ada nabi yang baru, tidak ada. Kalau ada itu berarti nabi palsu, karena Allah sudah mengatakan tidak ada nabi setelahnya. Ini disejajarkan seorang pedagang yang jujur lagi amanat itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para nabi-nabi. Ini suatu tempat yang sangat prestis, yang sangat istimewa yang akan diberikan seorang pedagang yang jujur lagi aman. Ma'al anbiya wasuhada, orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid itu tempatnya istimewa, dia tidak mengalami apa? Tidak melalui hisab, langsung hotline service. Wassolihin, orang-orang yang soleh dikelompokkan dalam 3 kelompok. Ini sebuah pemberian balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat istimewa. Cuman kalau jaza yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat istimewa itu, maka godaannya juga tinggi. Pohon yang semakin tinggi itu terpaan anginnya semakin kencang. Kalau rumput itu terpaan anginnya tidak kencang. Maka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu balasannya tinggi seperti itu, maka ujiannya juga besar, godaannya besar. Di pasar itu sering ada ungkapan dari yang mengucapkan ini bukan orang-orang yang di luar Islam ya, orang Islam yang mengatakan. Gimana mau jualannya jujur, wong rodok ngapusi sithik we wangel. Jadi kalau ada orang dagang, kemudian ada konsumen datang nawarkan barang dagangannya, katakan harga 25.000, ditawar 20.000, pedagangnya bilang pokoknya we rong entuk mbak. Padahal itu modalnya sudah di bawahnya 20. Itu kalau ada yang ingatkan, ngene wae isih angel. Ngene wae sing ngapusi sithik, katanya dia ngapusi sithik wae isih angel. Apalagi suruh jujur. Padahal kalau pedagang tadi menjadi seorang pedagang yang memiliki keimanan yang baik, maka nilai keuntungan, katakan modal 15.000 ditawar 20.000 sudah dapat keuntungan 5.000 rupiah, kemudian dia mengatakan modalnya saja belum cukup, itu kalau dia dibeli misalkan 25.000 jadi 25.000 sesuai dengan permintaan yang dia sampaikan, maka keuntungan yang diperoleh itu adalah haram hukumnya, karena dijual dengan transaksinya dengan kedustaan. Jadi ini sebuah ujian pembuktian keimanan, dan ini mungkin sering kita lihat kejadian-kejadian yang seperti itu. Ada sebuah kisah yang dialami oleh seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa dijadikan pelajaran buat kita bahwa seperti inilah bentuk pembuktian keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi topiknya adalah iman itu butuh pembuktian. Iman itu butuh
pembuktian. Seseorang yang mencintai sesuatu, maka orang itu rela berkorban untuk sesuatu itu. Saya mungkin tanya kepada panjenengan semua, adakah di antara panjenengan semua ini yang tidak mendambakan atau tidak mencintai keberadaannya nanti di jannah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada tidak kira-kira? Kalau ada, silahkan ngacu. Tentu tidak ada yang mengatakan berani ngacung saya. Karena ini memang kita dari kecil dididik oleh orang tua kita, guru kita untuk senantiasa mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seorang itu mencintai sesuatu, maka orang itu akan rela mengorbankan demi sesuatu itu. Sepakat tidak kira-kira seperti itu? Ustaz Dalia gimana Ustaz Dalia? Sepakat tidak kira-kira? Sepakat. Ustaz Dalia untuk mendapatkan fulus atau cuan berapa juta satu hari rela keliling jual tahu sutra. Keuntungannya berapa juta itu satu hari? Ada 2 juta Ustaz? Kurang lebih ya Ustaz ya? Akeh kurangnya cuman Ustaz ya? Itu rela mengorbankan waktu berapa lama itu? Saya pernah ngomong-ngomong di Semarang itu, waktu saya masih di Semarang, ada seorang cleaning service. Itu kerjanya itu membersihkan gedung tingkat yang kaca itu. Itu membersihkan pakai gondola apa itu, yang dari atas diturunkan terus dia bersihkan. Ada yang nggak pakai gondola, cuman pakai tali saja. Itu resikonya lebih tinggi kalau yang nggak pakai gondola ya. Kalau pakai gondola kan aman ya, kayak apa namanya itu. Itu gajinya satu hari dengan resiko seperti itu. Saya tanya, kira-kira antum satu hari gajinya sampai 1 juta nggak ngersiki kayak gitu? Rano bang, mosok 1 juta ngurusnya sopo, bayar aku 1 juta. Paling 150 bang, 200 paling dulu. Satu hari 200.000, resiko tuh nek ini tali ini itu pedot ya pok, oes. Selesai urusannya, wassalam. Itu cuma mendapatkan 200.000. Resikonya mati entuke 200.000. Nek ora mati yo disentor srengenge dari pagi sampai siang, karena membersihkan itu kan tidak sebentar. Itu cuman mendapat 200.000. Lah ini kita mau mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan seperti itu, kok kita cuman mau santai-santai, kita mau ya sak legone lah. Teko pengajian Jumat sama Senin ya Ustaz ya. Jumat sama Senin yo nek lego ya aku teko, nek ora lego ya wis aku tak aneh. Oh nek lego, pomne aku wis tua-tua iki ora. Jare sapa ora teko ora apa-apa. Orang mau mendapatkan sesuatu itu harus dengan ilmu. Mau mendapatkan dunia ya juga dengan ilmu, mau mendapatkan akhirat juga dengan ilmu. Istri saya jual bubur itu ora duwe ilmune wae, bubure ping pira ora tau dadi. Itu istri saya itu yang bawa tas merah itu istri saya. Itu jual bubur itu sebelumnya enggak bisa, berapa kali buat itu ora dadi. Karena apa? Belum tahu ilmunya. Apalagi ini ilmu untuk mendapatkan jannahnya Allah yang penuh dengan kenikmatan, kok mau cuman gelundung semprong, ndak pakai ilmu ya wis cecak ngontal cagak, nggak mungkin untuk jannahnya Allah itu ndak mungkin. Harus dengan ilmu. Ini contoh yang dibuktikan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu namanya Suhaib Ar-Rumi.
Suhaib Ar-Rumi itu beliau aslinya orang tua keturunan-keturunannya itu dari Arab, cuman akhirnya pindah ke Roma sampai dijuluki, dipanggil itu nama aslinya Suhaib bin Sinan. Betul saja, itu ahli sirah beliau. Suhaib bin Sinan mendapat julukan Suhaib Ar-Rumi karena beliau datang aslinya waktu pindah dari Arab ke Romawi itu beliaunya masih kecil. Kemudian sampai di sana sampai dewasa dan orangnya ganteng ya, kayak Ustadz Balia gitu, brewoken, ganteng. Brewoken tak? Iya, brewoken. Gagah, belengah-belengah gitu, putih untune. Itu bahasanya sudah tidak kelihatan kalau dialeknya itu dialek Arab, itu sudah tidak kelihatan. Dialeknya sudah dialek Roma. Sampai suatu ketika beliau mendengarkan ungkapan-ungkapan dari pendeta-pendeta Nasrani. Kalau Romawi itu kan Nasrani ya. Kalau Persia itu Majusi ya saja. Jadi pendeta-pendeta itu sering menyampaikan bahwa nanti akan datang seorang nabi terakhir datang dari tanah Arab dengan ciri-ciri seperti ini. Memang Allah itu sudah menginformasikan kepada para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, nanti penutup para nabi dan rasul itu akan datang, ciri-cirinya seperti ini. Dan orang Yahudi dan orang Nasrani itu ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenal Rasulullah SAW seperti mengenal anaknya sendiri. Kalau mungkin Pak Bambang kenal sama saya, ya mungkin sekilas saja. Pak Muhammad itu seperti ini, umai pojok kono, dol kacamata, yo nek esuk ngewangi bojone dol bubur misalnya gitu. Cuman kenalnya sekitar sekilas itu saja. Tapi sampai detail saya itu mungkin Pak Bambang belum kenal. Cuman sekedar baru mesti tahu. Kalau ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani itu mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti mengenal anak-anaknya mereka sendiri. Ada tidak di antara jenengan yang sudah berkeluarga ini, maaf ya, ini kok banyak pating gremet. Orang tua ada enggak yang enggak mengenal kepada anak-anaknya? Kenal nggih Bu nggih? Ngerti anak saya yang ini watake modele kaya ngene. Aku ngerti ki nek karo sing gawe aku ora perlu ngandani nganggo mentak-mentak, ora perlu, aku meneng wae ngene iki wis ngerti. Wis paham ki karepe aku ki ora cocok. Sing dikerjake ki ora cocok. Itu sudah ngerti. Makanya treatment yang diberikan orang tua terhadap anaknya antara satu dengan yang lain akan berbeda. Karena orang tuanya paham betul karakter dari anak-anaknya. Betul ya Bu? Gitu ya? Kenal betul sama anak-anaknya ya? Itu orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu paham betul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka mengingkari. Kembali kepada Suhaib Ar-Rumi. Setelah beliau mendengar kisah-kisahnya orang-orang pendeta itu tentang kisahnya Rasulullah, maka sahabat Suhaib itu datang ke Makkah mencari informasi tentang keberadaan nabi seorang yang mengaku sebagai nabi. Sampai akhirnya ketemu dan beliau menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah, mengucapkan 2 kalimat syahadat sampai beliau
merintis karirnya di Madinah, di Makkah, dari nol hidup di Makkah, berusaha, berniaga sampai menjadi orang yang kaya raya. Kaya raya, bukan sekedar kaya saja, kaya raya. Begitu sudah berhasil karir perdagangannya, ada informasi, ada seruan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Yasrib. Waktu itu belum Madinah, tapi masih namanya Yasrib. Betul ya Ustaz Balia ya, Yasrib. Belum, nanti kalau keliru diingatkan. Begitu beliau mendapat informasi, mendapat perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah ke Yasrib, maka beliau berpikir, bagaimana saya untuk bisa membawa semua kekayaan saya untuk saya bawa ke Madinah? Mungkin tidak seperti itu. Karena orang-orang kafir itu, orang-orang kafir Quraisy tidak akan membiarkan orang Mekah itu eksodus ke Yasrib. Tidak boleh. Tapi aneh. Memang orang kafir ki aneh. Orang Mekah dimungsuhi, keluar tapi tidak boleh. Keluar ke Mekah, mau keluar dari Mekah itu tidak boleh, dihalang-halangi. Semestinya kalau dimungsuhi, di Mekah dimungsuhi, wes kono lunga rasane ngon kene, kowe meh lunga ning ndi terserah. Semestinya kan begitu ya. Pemahaman terbaliknya kan seperti itu seharusnya. Tapi enggak, mereka enggak, dihalang-halangi. Di dalam Mekah dimungsuhi, mau keluar dari Mekah dihalang-halangi. Akhirnya sahabat Suhaib Ar-Rumi ini memikirkan strategi apa yang harus saya lakukan sehingga saya bisa menemui kekasih saya, orang yang saya cintai, orang yang paling saya cintai lebih daripada diri saya sendiri. Bagaimana cara saya? Saya tetap bisa berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih saya, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya hormati, orang yang paling saya taati. Itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lebih mencintai beliau daripada mencintai diri saya sendiri. Beliau berpikir sampai akhirnya saya harus berangkat hijrah. Caranya, sebagian hartanya dibawa, sebagian masih ditinggal di Makkah. Sudah berusaha berangkat dengan mengendap-endap. Nek misalnya mau ke lewat ring road itu, dia harus muter dulu nyari gonceng sepi. Saya belum begitu paham daerah sini mana yang sepi ya. Mungkin Ustaz Balia sing paham, keliling itu ngiderke tahu ya, ngerti ngonde sing sepi, ngondi sing rame, ngondi paham beliau. Wah, itu sampai udah berusaha seperti itu, isi konangan sama orang-orang kafir, dikejar. Akhirnya sampai ya sahabat Suhaib itu lari, dikejar sama orang-orang kafir sampai batas yang tidak terlalu jauh. Sahabat Suhaib Ar-Rumi membalikkan badannya sambil mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, kalian tahu, kalian kenal terhadap saya. Saya ini adalah seorang yang ahli memanah. Kalian tidak akan bisa mendekati saya sebelum anak panah yang ada di punggung saya ini habis. Kalian semua tahu, saya ini adalah orang ahli manah. Kalau senjata saya sudah habis, saya akan duel dengan antum, yang mati kamu atau saya yang mati. Saya rela. Mati itu saya rela, dan saya siap. Saya siap.
Tapi ada pilihan yang kedua. Kalau kamu mau membiarkan saya pergi menemui kekasih saya, orang yang paling saya cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh hartaku yang tak bawa dan yang tak tinggal, asetnya itu ada yang di mana namanya Prambanan, ada yang ada di sini Sleman, ada yang ada di Jogja, ada yang di Wonosari, ada sana yang ngake asetnya. Itu asetnya di Makkah itu sedemikian banyaknya, itu disampaikan kalau kalian mau membiarkan saya berangkat menemui kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh aset yang aku punya tak serahkan sama kamu, tapi kau biarkan aku untuk pergi ke menemui kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harta yang tak bawa dan semua harta yang aku miliki tak serahkan sama kamu. Gimana? Wis, gue milih. Dua mbak aku entek-entekan, kowe sing mati apa aku sing mati, apa kowe membolehkan saya pergi? Seluruh hartaku yang tak punya tak serahkan sama. Betul seperti? Betul. Akhirnya ya, karena mereka orang-orang kafir itu beda dengan orang mukmin, beda dengan orang muslim. Kalau orang muslim itu orientasinya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalau orang kafir orientasinya apa? Dunia. Sing penting wong urip ning donya iki mung gur ping sepisan. Katanya seperti itu ya. Urip ning donya iki mung gur sepisan. Padahal urip ki ora mung gur pisan. Urip ning jero weteng, urip ning ngene donya, ning ngene kubur, ning alam barzah, ning ngene padang mahsyar, ning ngene terakhir ning neraka apa ning surga. Wah, kae urip iku ora mung pisan. Karena beda orientasi, maka orang kafir tetap yang dikejar, yang dipilih adalah urusan dunia. Oke, diserahkan. Kemudian sahabat Suhaib Ar-Rumi berjalan sampai ke Madinah. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Pembuktian ucapannya itu benar atau tidak. Cinta kepada Allah Rasulnya ini benar atau cuman susur, muter. Sini susur kan muter di sini aja ya Bu ya. Bisa ada yang nginang nggak Bu? Dan nggak ada ya. Dan nggak usum ya sekarang ya Bu ya. Dulu nenek saya itu nek nginang itu ya apa tembakonya itu gini jumput itu muter di sini aja. Jadi cuman keimanannya itu cuman muter di mulut saja. Tapi ini pembuktian keimanannya Suhaib Ar-Rumi ini dibuktikan dalam kehidupannya. Hartanya semua diserahkan demi mengikuti, menjumpai, mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Berangkat berjalan sampai menuju Yasrib. Belum sampai ke Yasrib, malaikat Jibril sudah menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sahabat Suhaib Ar-Rumi kelihatan bayangannya itu, Rasulullah sudah mengetahui Suhaib sudah datang. Sangat beruntung, sungguh beruntung perniagaannya Suhaib bin Sinan Abu Yahya, pedagang selalu mendapatkan laba. Sangat beruntung perniagaannya Suhaib bin Sinan Abu Yahya yang senantiasa mendapat keuntungan. Sampai akhirnya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dipeluk sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mendapatkan pujian yang disampaikan dari malaikat Jibril. Keberhasilan perniagaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti cintanya dibuktikan dalam kehidupan. Jadi yang bisa diambil pelajaran, satu, pembuktian keimanan seperti yang dicontohkan oleh sahabat. Siapa tadi Bu namanya Bu? Siapa Mbak?
Suhaib bin Sinan. Kemudian yang kedua, orang kafir tadi itu tidak ditunjukkan ini rumah saya digandeng, ini harta saya di sini, digandeng lagi ini rumah harta saya di sini. Tidak. Cuman disampaikan bahwa harta saya ada di sini, harta saya ada di sini, harta saya ada di sini, ini kekayaan saya di sini. Orang kafir tidak mengatakan apa? Enak men kowe ngomong tok. Lah kowe kadung ngilang, kowe makus ngapusi tok. Aku tekan gone ora ning apa-apane, kowe wis kadung ngilang. Kowe nek memang bener bukti kesik, butuh kesik di hartamu, betul enggak kekayaanmu itu ada apa enggak? Tapi enggak seperti itu. Orang muslim, orang mukmin diakui kejujurannya. Ini yang perlu diambil. Orang muslim itu tidak dusta. Orang kafir mengakui seperti itu. Makanya mereka tidak minta pembuktian. Tunjukkan dulu saya. Tidak. Begitu ngomong dipercaya. Ngomong langsung dipercaya tanpa harus membuktikan. Bener apa enggaknya dulu tempatmu itu ada apa enggak. Ngomongnya hartanya tak simpen di situ, tak simpen di situ, tak simpen di situ. Tidak butuh pembuktian. Cukup pengakuan bahwa orang muslim itu, orang mukmin itu tidak pernah dusta. Ini pelajaran yang harus kita ambil. Kita sebagai seorang muslim senantiasa mengimani, mendahulukan Allah, Rasulnya, serta berjihad di jalannya. Keimanan butuh pembuktian, seperti yang dibuktikan oleh sahabat Suhaib Ar-Rumi. Yang kedua, bukti seorang mukmin muslim itu dia tidak pernah berdusta. Dia dipercaya sekalipun itu yang di hadapannya itu musuh, bukan saudaranya, bukan temannya, tapi musuhnya. Musuhnya mengakui kalau orang muslim itu tidak pernah dusta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada banyak kekurangannya, itulah kelemahan saya. Kalau ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.